Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama seperti biasanya. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa membawa manfaat dan berkah untuk diri kita, terutama untuk lingkungan kita semua. Silakan doa ketua kelas. Silakan. Ayo teman-teman, sebelum pelajaran dimulai kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Dan anak-anak, sebelumnya saya absen dulu ya. Adakah hari ini yang tidak hadir? Semuanya ya, semoga yang hadir ini tetap diberi kesehatan. Ya anak-anak, kita mulai pelajaran kali ini yaitu tentang pergaulan bebas atau menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ada yang tahu apa itu pergaulan bebas dan perbuatan zina? Belum. Oke. Sedikit akan saya buktikan tujuan kita hari ini, terutama tentang pembelajaran kali ini ya. Bisa dilihat di LCD-nya tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita yang pertama hanya satu, yaitu peserta didik memahami larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu membaca dengan detail Quran surat Al-Isra ayat 32, An-Nur ayat 2 dan setengah hadis yang terkait. Silakan dilanjutkan baca yang nomor 2. Untuk Mbak, ayo Mbak, yang nomor 2 baca Mbak. Peserta didik mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 3 Mbak, silakan. Peserta didik mampu menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, lanjut nomor 4. Peserta didik mampu menyajikan pemaparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Lanjut nomor 5. Peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Nomor terakhir. Peserta didik mampu membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Oke, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke, sebelum pembelajaran kali ini, mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Kita lanjutkan materi selanjutnya, tapi sebelumnya kita SBD dulu ya, biar semangat, oke? Tepuk semangat. Semangat. Ya bisa ya? 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, lanjut untuk materi kita hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin kita membuat problem basic learning. Apa itu? Yaitu tentang masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, sekitar sekolah, sekitar masyarakat kita. Nah, apa itu? Ini permasalahannya sudah saya sampaikan. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam lingkungan sekolah atau masyarakat. Ya, yang pertama, tidak sedikit siswa atau siswi berpacaran ketika jam istirahat atau ketika tidak ada gurunya, banyak yang berpacaran. Itu adalah masalah kita yang harus kita pecahkan. Yang kedua, beberapa siswa menganggap bahwa berpacaran di usia remaja adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan bahwa hubungan tersebut hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagaimana dalam kalian itu. Jadi masalah-masalah itu dipecahkan. Selanjutnya yang ketiga juga tolong dibaca.
lingkungan sekitar sekolah terdapat kasus siswa yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan guru. Bagaimana siswa dapat menghindari risiko ini? Terakhir, baca. Minimnya pengetahuan siswa atau siswi tentang perbedaan ta'aruf dan pacaran dengan lawan jenis sebelum pernikahan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Itu permasalahan yang harus kita pecahkan hari ini. Sangat menarik ya. Bagus. Oke. Untuk selanjutnya saya ingin membuat kelompok ya. Saya ingin membuat kelompok membentuk 5 kelompok, tapi saya ingin jadi 4 kelompok saja ya. Saya kalau ingin jadi kelompok 4 saja, satu kelompok mungkin 4 sampai 5. Kita sepakati 4 saja ya. Oke. 4 saja. Yang pertama, peserta didik nanti mengamati materi yang diberikan oleh guru. Nanti saya berikan materi sedikit ya. Kemudian membaca materi dari buku paket atau LKS atau sumber-sumber lain dari internet tentang menjauhi bebas, sesuai dengan materi yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian menganalisis materi tersebut. Nanti sampai bisa akses internet, bisa melalui HP atau yang lain atau dari LKS ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mencari jawaban dari tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan tadi, yang telah disampaikan oleh guru ya. Kemudian masing-masing kelompok menunjuk satu kelompok temannya atau satu kelompok nanti boleh biar tidak nervous untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terakhir, kelompok lain menanggapi hasil diskusi dengan mengajukan pertanyaan dan menambah penjelasan. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Ada pertanyaan? Oke. Oke anak-anak, kita lanjut. Saya punya pertanyaan pemantik sebelum kalian berkelompok. Bisa kita lanjut ya? Silakan. Yang pertama pertanyaannya adalah apa perbedaan mendasar antara pacaran dan ta'aruf? Oke, silakan. Pacaran adalah hubungan antara laki dan perempuan hanya bertujuan untuk bersenang-senang saja. Oke, bagus. Sedangkan ta'aruf adalah sebuah pengenalan yang mana tidak memiliki rasa suka atau rasa nyaman. Oke, bagus. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana perasaanmu jika ada teman sedang berpacaran di dalam kelas? Oke, bagus. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Oke, boleh. Nomor 3, apa saja batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis di sekolah? Oke. Ketika berkomunikasi sepertinya saja, tidak perlu kebanyakan mini-mini. Oh, mini-mini gitu ya. Oke, bagus betul. Nomor 4, bagaimana perasaanmu jika ada teman yang berpacaran sampai hamil di luar nikah? Kaget. Kaget. Wah, itu ya. Oke, bagus. Kita lanjut anak. Itu pertanyaan menarik. Selanjutnya saya akan memberi materi sedikit untuk hari ini tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Yang kita bahas adalah bab 7 tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oke. Lanjut. Ini harus hafal karena tujuan pertama kita tadi harus membaca dengan fasih dan hafal juga. Oke. Saya baca sama yang dirikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, itu diulang-ulang berkali-kali sampai lancar. Setelah itu diulang-ulang berkali-kali lagi sampai hafal. Nanti ketika berkelompok, begitu juga dengan hadis yang terkait. Sudah paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya zina. Zina itu dibagi menjadi 2. Ada zina sebelum pernikahan atau disebut dengan zina muhsan. Hukumannya bagaimana? Dirajam sampai mati. Yang kedua, ada zina setelah pernikahan. Maaf salah ya. Kalau zina sudah menikah, namanya zina muhsan. Maaf. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan itu setelah pernikahan hukumannya dirajam sampai mati. Kalau sebelum pernikahan namanya ghairu muhsan. Dicambuk sampai 100 kali. 100 kali. Itu. Ini hukum Islam ya, Nak ya. Ada sendiri nanti kalau hukum di Indonesia ada sendiri.
Apa itu hukumannya? Nanti bisa dipelajari lebih detail di modulnya atau internet. Lanjut. Bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dari perbuatan zina? Ini yang sangat penting yang perlu Anda ketahui. Bagaimana? Yang pertama, menjaga hubungan sehat dan beretika. Ya. Yang kedua, menutupi dan melindungi bagian pribadi. Tahu pribadi ya? Bukan. Selektif dalam memilih teman bergaul. Hati-hati. Karena teman adalah diri kita. Jika saya tahu kepingin orang itu bagaimana? Ya temannya. Tuh. Kemudian penghindaran dan pemindahan tempat asusila. Alhamdulillah di sini tidak ada ya tempat asusila ya. Oke. Kemudian yang kelima, memanfaatkan waktu luang. Bagaimana? Yaitu dengan hal-hal yang positif seperti olahraga, membaca dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam, silakan dibaca. Mendekatkan dan perbanyakkan mengingat Allah. Nah, lanjut terakhir. Puasa sebagai tameng dari syubhat. Ini yang terakhir yang paling penting untuk kaula muda, puasalah biar tidak terlalu banyak nafsu yang bergelora di dalam jiwa. Oke, itu ya anak-anak. Ini materi selanjutnya sampai bisa akses, bisa dari YouTube. Oke, sedikit saya putarkan ya yang dari YouTube. Oke, nanti ketika berkelompok bisa diakses juga ini. Perhatikan dengan baik. Ini juga ketika berteman. Jadi berpasangan tidak enak sama teman ya. Nanti ada ide teman. Oke, nanti bisa diakses, dipahami lebih detail ketika berkelompok ya. Oke, ini juga yang paling penting. Hal ini akan mengakibatkan tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat. Oke, ini ya nanti bisa diakses ketika kalian butuhkan. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak? Nah, kita lanjut dengan berkelompok ya. Oke, silakan berkelompok anak-anak untuk membahas materi yang telah saya sampaikan tadi. Silakan anak-anak. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah paham ya? Oke. Oke, dari sini ada pertanyaan? Tentang tujuan tadi? Tidak. Silakan, ada pertanyaan? Tidak paham ya? Oke, anak-anak, selesai berkelompoknya, lanjut kita presentasi ya. Oke, anak-anak, untuk yang presentasi siapa dulu? Silakan angkat tangan. Oke, terima kasih. Silakan bisa berdiri. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kalian dekati zina, sungguh zina itu seburuk-buruknya jalan. Oke, bagus. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya? Saya Ya, silakan. tolong pecahkan masalah yang kedua. Oke, masalah yang kedua silakan bisa dipecahkan. Tadi masalahnya apa, Dok? Nah, beberapa siswa menganggap bahwa berpacaran di usia remaja adalah hal yang wajar.
Mereka mengungkapkan bahwa hubungan tersebut hanya untuk bersenang-senang tanpa memberikan dampak panjang. Bagaimana menurut kalian? Menurut pendapat saya, berpacaran ketika muda itu tidak baik karena seseorang yang masih remaja belum cukup mengontrol emosi, nafsu, dan syahwat sehingga nantinya akan berdampak fatal kemudiannya. Oke, bagus. Kasih aplaus untuk kelompok kita. Untuk kelompok selanjutnya, silakan teman kecil siapa yang mau presentasi? Bebas, silakan. Dari kelompok 4. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Monggo, ini kelompok 4 ya. Silakan berdiri. Nah, silakan berdiri nak. Mewakili satu boleh. Oke. Oke, terima kasih. Nah, silakan duduk. Oke, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Kasih aplaus untuk semuanya. Oke, anak-anak, dari semuanya yang presentasi cukup bagus semuanya, tapi kelompok yang terbaik adalah kelompok 2. Terima kasih. Oke, anak-anak, alhamdulillah materi kita telah selesai. Terakhir, ini materi kita terakhir adalah kesimpulan. Memang sangat menarik materi ini tentang zina, apalagi masa remaja adalah masa-masa bergemuruhnya rasa nafsu syahwat, tapi harus kita hindari. Kenapa? Untuk masa depan kita yang lebih cerah. Ya, halo? Kita hindari perbuatan zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jangan sampai karena kendala berpacaran, kendala mendekati perzinahan atau minuman keras atau yang lain, masa depan kita jadi terkena. Itu anak-anak. Ada pertanyaan anak-anak dari materi kita ini? Sudah paham ya? Bagus, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, mari kita akhiri. Tapi sebelumnya silakan kerjakan modul sesuai yang ada di LKS halaman 56 dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sudah, ketemu ya? Oke. Itu silakan dipimpin doa ketua kelas. Ayo teman-teman, agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat hari ini, kita mengakhiri kegiatan dengan membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Pemajin, mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Kita bisa menjaga diri kita menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi